Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Bab 4. Sains. Sekarang kita menoleh kembali kepada definisi yang kita berikan pada sains. Sampai kini, definisi itu kita laksanakan pada cabang sains matematika. Tegasnya geometri. Di sana sudah kita saksikan bagaimana sains itu sebagai metode berpikir yang tepat dengan menyusun dan mengumumkan bukti yang berlaku. Di sini kita mau uraikan bagaimana dasar sains itu menyesuaikan dirinya pada sains yang mempunyai berlainan bukti daripada matematika, terutama pada ilmu alam, physical science. Masih kita ingat bahwa matematika maksudnya ialah menyusun dan mengumumkan buktinya pada suatu teori, menguji betulnya teori ini dengan metode memasang, mengungkai, dan menyesatkan. Dalam pokok besarnya, maksud dan metode ilmu pasti dan kawannya sama juga dengan matematika. Tetapi buktinya, matematika ialah zat yang lebih kurang abstrak, seperti titik, baris, dan sudut. Sedangkan ilmu pasti yang lain melayani benda seperti bintang, bumi, matahari, udara, tumbuhan, hewan, logam, garam, zat, kuman, dan lain sebagainya. Ilmu masyarakat seperti sejarah, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sama juga maksudnya dengan matematika. Tetapi pada ilmu alam dan teori itu ada berupa law, ialah hukum yang diperoleh dengan metode deduksi dan selanjutnya dipastikan dengan metode verifikasi. Tentulah akan terlampau panjang kalau kita mesti diperiksa bagaimana sains melaksanakan metodenya bekerja pada semua cabangnya seperti tersebut di atas. Tetapi dalam pokok besarnya, coraknya ilmu bintang, kodrat, fisika, dan kimia bekerja tidak berapa bedanya. Sedangkan pada ilmu yang mengandung sejarah seperti biologi dan ilmu masyarakat, ya, terutama masyarakat, terbukti keperluan dialektika. Kita kembali kepada ilmu bukti dan yakni pusat penyelidikan kita pada bagian ini. 1. Bukti. 2. Law atau hukum. 3. Metode, induksi, deduksi, verifikasi. Pasal 1. Bukti. Fake, bukti, inilah dasar lantainya sains, terutama ilmu pasti, bintang, kodrat, dan kimia. Atas lantai bukti inilah satu saintis, yakni ilmuwan, ahli bukti, mendirikan gedung hukumnya, law. Hukum ini jatuh atau berdiri, dan dengan lemah atau teguh saintis awas sekali memeriksa dan memilih buktinya. Bagaimanakah mendapatkan bukti yang pasti? Inilah yang pertama kali terbit dalam pikiran seseorang saintis sebelum ia menyusun dan mengumumkan buktinya jadi suatu hukum. Walaupun cara menyusun bukti itu sudah sempurna, tetapi kalau buktinya lemah atau salah, maka gagallah akibat, yakni hukum yang dia peroleh. Dua jalan yang terutama buat memperoleh bukti yang sah. Pertama dengan jalan observasi, mengamati. Kedua dengan jalan eksperimen, pengalaman. Apakah perbedaan yang nyata pada dua metode mendapatkan bukti ini? Entah dongeng, entah sejarah. Tetapi saya harap satu sejarah, bahwa ada
seorang kakek kita dari Jawa pada masa dahulu, yang karena ia begitu ingin hendak mengetahui sifatnya matahari, maka ia tantang sang matahari itu dengan mata telanjang saja berjam-jam lamanya. Saya tidak dapat tahu apakah hasilnya pekerjaannya terutama terhadap dirinya sendiri. Tetapi inilah contoh yang tepat buat menggambarkan semangat seorang saintis. Ialah ingin tahu. Inilah pula contoh yang tulen dari satu eksperimen disertai oleh keberanian disebabkan ingin tahu. Kalau semangat ingin tahu yang disertai oleh keberanian itu dibantu pula oleh pengetahuan yang dalam dan perkakas yang cukup, maka dari bibit Indonesia tadi bisa tumbuh seorang Profesor Picard, si penerbang ke stratosfer buat mengetahuinya. Biasanya si ingin tahu masa dahulu berlaku sebaliknya dari orang Indonesia tadi. Aristoteles, ahli Yunani, dalam segala, Ptolemeus, ahli bintang dan bumi Yunani ternama, Demokritus dan Heraklitus, ahli bintang, alam, dan dialektika, tidak sampai mempelajari sesuatu bukti itu dengan membahayakan anggota atau dirinya, melainkan menjauhi saja benda itu, mengamati saja benda itu atau bukti yang mau diperiksa itu. Mereka pilih metode observasi, pengamatan. Kalau mereka mau mempelajari bintang, maka malam hari mereka keluar, mengamati banyak golongan, letaknya, dan besarnya bintang. Kalau mereka mau mempelajari hewan atau tumbuhan, maka mereka dekati saja dan mengamati saja tumbuhan dan hewan tadi. Newton tidak lagi mengamati saja bintang atau kodrat yang ia mau ketahui, tetapi tidak pula meniru perbuatan kakek kita tadi. Cukuplah buat dia kalau sinar matahari yang putih menyilaukan mata itu dimasukkan pada lubang kecil ke dalam bilik, dan dengan prisma dia pisahkan pula sinar matahari yang sudah dikecilkan tadi atas 7 warna yang kita pelajari di sekolah. Buah apel kecil yang jatuh pada hidungnya sudah cukup menyebabkan sakit dan peringatan supaya jangan lagi dibiarkan sesuatu zat dari tempat yang tinggi, meskipun kecil, jatuh pada hidungnya. Dengan inclined plane, satu papan yang dimiringkan letaknya, bersiku kurang lebih 30 derajat dengan lantai. Digulingkannya bola kecil pada papan miring tadi. Dengan begitu cepatnya benda tadi jatuh, dikurangi dan bisa diperiksa. Sedangkan kalau benda itu jatuh tegak ke bawah, tepat jatuhnya terlalu besar dan tak bisa dipelajari. Disinilah letaknya watak eksperimen. Pertama, keadaan iklimnya atau kelilingnya zat atau kodrat yang mau dipelajari itu ditukar. Sinar yang mau dipelajari itu tiada lagi diperiksa pada tempat asalnya, yakni langit dan lekat pada matahari, memainkan dalam bilik kecil dan gelap. Sinar yang kuat yang bisa membutakan mata kita itu tidak lagi dibiarkan seluruhnya mengenai panca indera, melainkan sebagian kecil yang sudah dikendalikan dengan lubang kecil. Selain itu, sifat yang lain dari sinar tadi, umpamanya kecepatan cahaya, zatnya, dan lain-lain, tidak kita pedulikan pada masa itu. Kalau hendak memeriksa cepatnya suatu benda jatuh, yakni memeriksa kuatnya bumi menarik benda, maka tidak kita suruh seekor beruk
memetik kelapa dan kita taruh kepala kita persis di bawah kelapa jatuh itu. Melainkan kita pakai papan miringnya, Newton dalam bilik, dan kita gulingkan bola kecil di atasnya. Dan kita kurangi lagi cepatnya. Apa warnanya, gunanya, zatnya, dan lain-lain. Dari bola itu pada waktu ini tidak masuk pemeriksaan kita. Jadi kalau kita melakukan eksperimen, kita biasanya lebih dahulu membuat model. Iklim benda yang mau kita periksa itu ditukar. Kodratnya dikurangkan dan segala sifat yang tidak berkenaan dengan pemeriksaan kita jauhkan sama sekali. Model sekarang sudah di kamar atau di kebun kita. Kekuatannya tidak membahayakan lagi. Sifat yang mau kita periksa itu sudah dikhususkan, diistimewakan dengan mata, telinga, dan perkakas kita boleh perhatikan dan kita tuliskan apa yang kita saksikan berulang-ulang sampai jelas. Ahli listrik tak perlu lagi menaikkan layangan pada waktu petir dan bahaya atas dirinya seperti Benjamin Franklin. Satu baterai kecil sudah cukup buat menguji pendapatan kita tentang listrik, menguji hipotesis persangkaan tentang listrik, pengiraan yang tidak tentang tumbuhan, hewan, atau manusia. Sekarang boleh disingkirkan dengan menanam tumbuhan, memelihara hewan, atau membelai mayat yang kita mau periksa. Tumbuhan boleh dicangkokkan, binatang boleh dicampurkan, diberi vitamin A atau B dan lain sebagainya, ditilik, serta dituliskan hasil eksperimen, pengalaman kita. Kuman dibesarkan beribu kali oleh mikroskop dan bintang didekatkan beribu kali oleh teleskop. Sokrates zaman sekarang tak perlu lagi berkata pada dirinya sendiri, "Ketahuilah dirimu, jiwamu sendiri." Lantas bermenung berhari, berbulan, dan bertahun-tahun. Ahli jiwa mengambil otak manusia, monyet, atau binatang lain, memisah dalam laboratorium, memeriksa zatnya dengan mata dan mikroskop, mempelajari laku, tabiat, sifat anak-anak, anak hewan, dan lain sebagainya, dan menuliskan apa yang dilihat. Sekarang adalah zaman experimental science, zaman ilmu pasti. Bukti itu diperalamkan betul-betul terbukti, tak sanksi buktinya pada tepat dan waktu manapun juga. Zaman ini masih baru, sungguh pun begitu. Ahli eksperimen tentang zat, tumbuhan, hewan, otak, dan lain-lain sudah mengumpulkan begitu banyak bukti, sehingga bukti itu belum semuanya tersusun dengan sepatutnya buat dijadikan hukum. Mencari bukti dengan eksperimen tentulah tidak sama sekali baru. Yang baru cuma terutamanya, teristimewanya dalam semua ilmu pasti. Dahulu eksperimen itu tidak begitu diutamakan, tidak dijadikan dasarnya sesuatu pemeriksaan. Dahulu, kalaupun eksperimen itu sudah dijalankan, seorang Yunani bernama Heron sudah memperlihatkan kekuatan uap dengan perkakas seperti ceret ketel yang berputar ke belakang, sedangkan uap air panas mengembus ke muka. Jadi inilah sebetulnya bibit Stephenson, pendapat mesin lokomotif 100 tahun dahulu yang dipakai sekarang sudah diperbaiki beberapa kali.
Lebih-lebih ahli kimia bangsa Arab tidak putus-putusnya menjalankan eksperimen buat menukar logam jadi emas dan mendapatkan obat buat hidup kekal. Bukti yang mereka dapat dan tuliskan adalah menjadi dasar bagi Lavoisier buat mendapatkan hukum ilmu pisah pada permulaan abad yang lalu. Akhirnya, walaupun sekarang pengalaman, eksperimenlah yang menaiki tahta ilmu pasti, tetapi ini tidak berarti bahwa pengamatan, observasi sekarang sama sekali mati dan dahulu tiada diketahui atau tiada berhasil sama sekali. Dalam ilmu sejarah umpamanya, kalau tidak bisa menjalankan eksperimen seperti pada ilmu pasti dan kimia, kita mesti menunggu bertahun-tahun bagaimana akibatnya sesuatu hukum masyarakat. Kita sudah perlihatkan berapa hasil yang didapatkan oleh Demokritus dalam hal ilmu pasti sebagai buah pikiran berdasarkan dialektika, raksasa pikiran, seperti gelar yang diberikan oleh Marx pada sedikit beralasan eksperimen. Tetapi sekarang dan pada hari depan sudahlah pasti bahwa eksperimenlah yang akan terus menduduki tahta dalam daerah mencari bukti yang sah. Bukti dalam ilmu pasti berdasarkan benda, matter. Apakah benda itu? Benda, matter, kata sains, yaitu yang mengenai panca indera kita. Yang pasti panca indera kita ada 5. Mata buat melihat, telinga buat mendengar, lidah pengecap, hidung pencium, dan kulit perasa. Menurut kaum mistikus, ada lagi panca indera yang ke-6, bernama intuition, perasaan gaib. Tetapi pada anggota mana dia berurat dan di bagian badan mana letaknya, tak pernah mereka terangkan. Juga akibat anggota ke-6 itu tidaklah pada semua orang dan sembarangan waktu boleh dipastikan. Pendeknya, anggota ke-6 itu ada di luar pemeriksaan sains dan common sense, pikiran biasa. Kita kembali kepada anggota yang 5 tadi. Maka menurut ilmu jiwa, psikologi, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit kita menerima kesan, impression, dari luar badan kita. Kesan dibawa oleh sensori nerve, saraf panca indera, terus ke otak. Seperti kawat membawa kabar dari pengetok kepada pendengar. Otak menggambarkan kesan yang diterima itu, yang datang dari mata, berupa besar atau kecil, hitam atau putih, tinggi atau rendah, aman atau berbahaya, dan lain sebagainya. Yang datang dari telinga, berupa nyaring atau lembek, yang dari hidung harum atau busuk, dari kulit berat atau ringan, halus atau kasar. Sesudah otak mendapat gambaran, maka ia beri perintah pada anggota yang berkenaan. Kalau mata umpamanya melihat macan, maka otak dengan jalan motor nervo, syaraf penunda, memerintahkan diri melepaskan pesawat senapan atau memerintahkan kaki membuat langkah 1000. Begitulah seluk-beluknya, kena mengenanya, hati dan benda di luar kita dengan perantaraan panca indera yang 5. Benda, kata ahli bukti, saintis, seterusnya bisa melayani 3 keadaan. 1. Solid ialah padat. 2. Liquid, cair. 3. Gas, uap. Kebanyakan benda bisa memasuki 3 keadaan itu. Air umpamanya boleh pada beku,
cair, dan menguap. Benda seterusnya menduduki ruang alam, mempunyai berat dan kodrat buat menggerakkannya. Ilmu pasti ialah penyusunan dengan mengumumkan beberapa sifat serta seluk-beluk benda dan kodratnya. Ilmu pasti memelajari segala sifat dan seluk-beluknya benda dan kodratnya dalam keadaan tersebut di atas. Beratnya zat dengan kilogram, Hg sampai mg. Panjangnya zat dan kembangnya benda kalau dipanaskan, cepatnya benda jatuh atau menjalankan bunyinya diukur dengan kilometer sampai milimeter. Lamanya satu zat menjalankan kerjanya diukur dengan tahun, bulan sampai dengan jam, menit, dan detik. Mengukur inilah yang menjadi kawannya satu eksperimen. Ukuran itu mesti pasti. Panjang itu mesti tetap. Tiada dipermainkan tepat atau waktu. Tetapi sejengkal umpamanya, buat orang Indonesia tiada sama dengan sejengkal orang Shantung dan lebih kurang lagi dari sejengkalnya orang Bengali. Ukuran jengkal semacam itu tak berguna buat ilmu pasti. Meter mesti pasti, yakni mendekati kepastian yang sempurna. Meter mulanya 1/10.000 dari antara Khatulistiwa ke Kutub Utara. Jadi 1/4 bundaran bumi. Satu tongkat dari platinum sepanjang meter itu yang punya panas sama dengan air es menjadi cair atau smelting, disimpan di Paris. Inilah yang jadi ukuran buat seluruh dunia, semua tempat dan waktu buat si pendek Indonesia, orang Shantung dan Hindustan pada segenap waktu. Itulah yang tetap dan tepat pada kata sains, ilmu pasti. Kita sekarang tahu bahwa menurut pengukuran baru, bahwa antara Khatulistiwa dan Kutub Utara itu ada sedikit berbeda dengan hasil pengukuran lama. Tetapi perbedaan itu ada sedikit sekali, atau kesalahan kita ada sedikit sekali. Jadi meter kita di Paris itu tak pula berapa salahnya dari 1 dibanding 10.000 dari 1/4 bundaran bumi. Kita tahu bahwa perkakas penimbang yang kita pakai itu makin tua makin tak betul kerjanya. Tetapi kesalahannya ada sedikit. Dan sekarang ada pula ilmu buat membetulkan kesalahan yang sudah dikecilkan itu. Penghitung panas, termometer juga bisa membuat kesalahan. Begitu juga barometer, pengukur tekanan, pressure udara. Yang semata-mata persis tepat tentulah tak bisa kita peroleh di dunia ini. Tetapi dengan sains yang berkewajiban membetulkan kesalahan yang kecil, yang biasanya tak kelihatan oleh mata itu, kesalahan kecil tadi bisa dikecilkan pula. Dengan 5 indera kita yang dibantu oleh perkakas penglihat seperti teleskop dan mikroskop, pengukur panas seperti termometer, pengukur tekanan seperti barometer, maka bukti yang kita peroleh tentang benda yang dihitung beratnya dengan pertolongan kilogram, mg secepatnya dengan km, mm. Bolehlah kita katakan pasti, kalau ada salah, tidaklah akan berapa salahnya, dan boleh dikecilkan pula salahnya oleh matematika. Tidaklah kita main agak-agak, terka-menerka, dan nujum-menujum.
Pasal 2. Law. Hukum. Ambillah sembarang buku tentang sains yang dipakai di sekolah menengah. Carilah definisinya law. Satu definisi pada elementary chemistry oleh Little berbunyi law ialah general statement that sum up a number of isolated fact. Hukum yaitu satu pengumuman yang menyusun beberapa bukti yang terpencar-pencar. Beginilah kiranya definisi law itu, dan beginilah kira-kira bahasa Indonesianya. Lain buku, lain pula kata-katanya, dan lain pula susunannya. Tetapi maksudnya sama. Ialah seperti maksud sains yang saya tuliskan lebih dahulu di atas. Ialah penyusunan dengan disertai beberapa bukti. Kita masih ingat bahwa Dalton menghadapi beberapa bukti terpencil. Wujudnya hendak memadukan oksigen dengan hidrogen jadi air. Dia menghadapi perbedaan dan persamaan. Jalan percampuran itu ada berbeda-beda. Ada dengan jalan memberi lalu hidrogen dekat tembaga oksigen. Ada didapat pada air hujan. Tetapi bagaimana juga perbedaan jalan mendapatkan itu? Dia menghadapi satu persamaan atau keumuman. Keumuman itu mengatakan bahwa oksigen dan hidrogen berpadu menjadi air dengan perbandingan 11,1% dan 88,9%. Dia coba memadukan zat lain dengan bermacam-macam jalan. Tetapi dalam hal ini pun perpaduan berlaku atas bandingan yang tentu seperti pada air tadi. Segala bukti terpencar itu disusun dalam satu hukum bernama hukum dari perpaduan yang tetap bandingan. Menurut hukum ini, maka dengan jalan apapun juga satu zat berpadu dengan zat yang lain. Menjadi zat baru, dia mesti berpadu dengan perbandingan yang tetap. Kalau kita sudah punya daftar dari perpaduan bermacam zat, maka dengan jalan timbang-menimbang kita bisa bikin satu perpaduan. Setelah Newton mengadakan pengamatan dan eksperimen penelitian tentang kodrat akad, ia simpulkan 3 hukum tentang gerakan. Laws of motion, hukum gerakan. 3 hukum ini diakui kebenarannya oleh para ahli bintang di seluruh dunia. Dipelajari di sekolah menengah dan dipakai oleh yang bersangkutan dari hari ke hari. Hukum pertama berbunyi, tiap-tiap benda tetap berhenti atau tetap bergerak pada garis lurus, kecuali kalau benda itu dipaksa oleh kodrat lain menukar keadaan itu. Kelihatannya jinak sekali hukum ini, tetapi hukum inilah yang menguasai seluruh alam kita ini. Semua yang berhenti mesti tetap berhenti. Kalau ia bergerak, mesti ada sebab, mesti ada kodrat yang nyata, yang boleh diperiksa dan dihitung, yang menggerakkannya. Sesuatu benda yang bergerak pada satu lapang mesti terus bergerak pada garis lurus di lapangan itu. Kalau cepat atau arahnya bertukar atau keduanya, maka mesti ada sebab yang menukar cepat atau arah atau keduanya. Pendeknya, tak ada akibat kalau tak ada sebab. Papan atau besi itu mengembangkan karena kodrat, panas, susut karena dingin. Tak ada dalam alam ini yang bisa membantah hal ini. Kalau mengembangkan atau menyusutnya terhalang, maka mesti ada kodrat lain yang membantah. Kita tahu kodrat yang lain itu, tidak saja tahu. Kita bisa adakan kodrat lain yang menyebabkan kapal udara yang menarik kapal udara itu ke tanah. Jadi apa?
juga benda dalam alam ini, kayu, batu besi, tumbuhan, hewan, bumi, dan lain sebagainya. Kalau satu kali berhenti, ia berhenti terus. Kalau bergerak, mesti ada sebab yang menggerakkan. Kayu bergerak karena diangkat kodrat manusia atau sebab lain. Batu bergerak karena jatuh, karena ditarik bumi. Besi bergerak karena umpamanya ditarik besi berani. Tumbuhan naik ke atas karena kodrat tumbuh. Hewan bergerak karena kodrat hewan atau ditarik manusia. Berbagai benda yang sedang berhenti diambil jadi contoh. Tetapi walaupun bendanya berbagai-bagai dan kodratnya bermacam-macam, kita menghadapi satu persamaan, keumuman, satu hukum, ialah kalau benda bergerak atau menukar arahnya bergerak, maka mesti ada sebab yang menggerakkan atau menukar arahnya bergerak. Maka mesti ada sebab, dan semua kodrat alam inilah yang sudah tersusun, diorganisir pada satu penyusunan dan pengumuman pada satu hukum. Tak ada benda dalam ini, di atas bumi dan langit, tumbuhan, hewan, logam, bumi, dan bintang yang tidak takluk pada hukum ini. Di sini pun kita pastikan bahwa dengan dan kodrat itu bisa dipancarkan, walau hukum ini bernama laws of motion, hukum gerak. Tetapi gerak dan kodrat itu berbeda pada benda. Tak ada simpulan sains, hukum sains yang berhubungan dengan kodrat, yang mengandung kodrat saja, atau benda semata-mata kita ingat pada A sama dengan B titik A. A diterjemahkan, diartikan dengan B, dan B diartikan A. Begitu juga mestinya benda diartikan dengan kodrat dan kodrat dengan benda. Putih apel yang kecil itu tetap pada ranting, sebab tampuk cukup kuat buat menahan apel itu jatuh disebabkan gravitasi bumi. Jadi kekuatan tampuk bisa membantah kodrat bumi menarik. Tapi karena tampak busuk, maka kodratnya hilang. Sekarang kodrat bumi menang dan putik apel jatuh. Kebetulan di atas hidung Newton, apel yang begitu kecil bisa membuat berasa sakit. Hal ini menyebabkan Newton takjub berpikir, mengadakan eksperimen, dan menyimpulkan kedua. Hukum yang kedua mengandung banyak technical term, perkataan yang terkhusus artinya buat ahli mekanika. Kita tidak bisa tuliskan saja hukum itu di sini dengan tidak memakai keterangan yang panjang sekali. Keterangan mana tidak berkenaan dengan maksud bagian buku ini. Hukum itu berguna sekali buat menghitung benda yang bergerak dengan yang jauh umpamanya. Buat seorang opsir umpamanya, formula yang mengandung kesimpulan hukum itu adalah seperti cangkul buat Pak Tani. Kalau opsir artileri tak berformula itu, maka ia tak bisa menghitung berapa tinggi dan jauhnya peluru bisa melayang. Menaksir bisa atau tidaknya ia mengenai tujuannya. Bomnya satu bomber akan percuma jatuh kalau tidak mengakui dan menjalankan hukum kedua ini. Pendeknya, hukum ini tersimpul pada perhitungan yang pasti, yang bernama formula. Maknanya, hukum kedua ini tidak lain melainkan zat yang jatuh itu bertambah cepat jatuhnya dari detik, second ke detik. Pada detik yang kedua, jatuhnya lebih cepat dari yang pertama. Yang ketiga, lebih cepat dari yang kedua, dan lain sebagainya. Formula yang sulit yang dikandung oleh hukum kedua ini menggambarkan dengan huruf berapa naiknya tambah kecepatan itu tiap-tiap detik. Makin lama
zat jatuh, makin cepat jatuhnya. Sehingga zat kecil pun kalau jatuh dari tempat yang tinggi, maka zat itu keras tekanannya pada benda yang menerima. Seperti putik apel atas puncak hidungnya Newton. Dalam formula yang sudah pasti ini pun diadakan dari benda apapun juga yang jatuh. Berupa apapun juga benda itu. Berbentuk apapun juga mesti takluk pada hukum kedua ini. Tak ada benda yang jatuh yang bisa membatalkan hukum yang tersimpul pada formula hukum ini. Di sini pun terang seperti matahari, bahwa pada semua perhitungan yang dilakukan menurut formulanya hukum, tak bisa disingkiri perpaduan benda dan kodrat. Hukum ketiga, tiap-tiap aksi menimbulkan reaksi yang sama. Berat badan kita menekan tanah dan tanah melambungkan kita ke atas dengan kodrat seberat badan kita pula. Kalau satu magnet besi berani menarik sepotong paku, maka paku itu menarik besi berani dengan kodrat yang sama pada arah bertentangan. Kalau satu benda tergantung pada palang dengan tali, maka tali tadi menarik benda ke atas dengan kekuatan beratnya benda menarik palang ke bawah. Kita ikat satu batang pada sepotong tali dan kita putar batu itu berkeliling kita. Kekuatan batu menarik kita dengan tali tadi, sama dengan kekuatan kita menarik batu. Matahari menarik bumi dengan kodrat yang sama pada arah yang bertentangan, ialah arah dari matahari. Lagi satu contoh B menarik A dengan kekuatan lebih dari A. Kita andaikan kelebihan itu 20 kali. Tentu A mesti berjalan ke B. Tetapi kalau ada C memotong, A dengan kekuatan 20x menarik ke arah bertentangan dengan B. Tentu A berhenti, tak maju mundur. Begitu juga bintang, tetap pada tepatnya sebagai result, hasil tarik-menarik. Bintang sama bintang. Tiap-tiap aksi menimbulkan reaksi yang sama. Satu penyusunan pula dari sekalian benda dalam alam ini yang mengadakan aksi. Balasnya ialah reaksi yang sama dari benda yang lain pada arah bertentangan. Sekali lagi, kita bertemu benda dan kodrat dalam perjuangan di mana aksi dan reaksi tadi berpisah. Sudahlah tentu di bagian Asia di mana kodrat dipisahkan dari benda, di mana rohani dipisahkan dari jasmani. Ya, di mana jasmani itu dianggap satu sengsara, satu kungkungan yang mesti dibatalkan, dibunuh supaya terjadi reinkarnasi, penjelmaan, kelahiran yang akan datang tak lagi ke atas dunia sengsara terkutuk ini, melainkan terus ke nirwana, padu dengan rohani alam, pati. Dan sudahlah tentu di Hindustannya, Mahabharata, Ramayana, Buddhisme, dan lain-lain, tak akan lahir satu Newton. Saya mengakui penuh bahwa idealisme Hindustan bisa memunculkan metode berpikir yang boleh dipakai. Saya tahu bahwa matematika juga sedikit maju di Hindustan, walaupun bisa memeriksa beberapa, adakah pengaruhnya Yunani di bawah Iskandar. Saya tahu artinya pengaruh filsafat Hindustan pada filosof barat seperti Schopenhauer dan Hegel. Tetapi hasil semacam itu didapat sebagai byproduct, hasil sampingan, bukan seperti hasil langsung. Hasil langsung dari pemeriksaan yang berdasarkan benda dan kodrat keduanya. Di luar matematika yang kurang lebih abstrak itu, yakni pada ilmu pasti sejati boleh dikatakan tak ada penyusunan atau hukum sains yang diperoleh Hindustan kuno itu. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang negara, bangsa, dan sejarah Tiongkok. Saya pikir
Dari penjuru manapun, ahli kuno Tiongkok memandang alam lebih dekat pada sains daripada ahli kuno Hindustan. Walaupun Buddhisme menjalarnya dari Hindustan ke Tiongkok, tetapi penguraian yang pasti tentang Buddhisme dan mazhabnya saya peroleh pada tulisan Buddhis Tionghoa seperti Chuang Tzu, A, I Ching, dan Fah Yin. Pada tempat asalnya sendiri, di Hindustan, zat yang terang itu terjadi gelap. Manusia jadi dewa. Ya, lebih dari dewa. Apa yang di bawah terpelanting ke atas, yang di atas tercampak ke bawah. Logika mistis bersimah hara jalela, walaupun yang arif bijaksana bisa memperoleh metode berpikir yang berarti dalam peninjauan orang Hindustan yang memandang benda itu sebagai kutukan. Filsafat Hindu kuno juga mengenal materialisme, tetapi resminya ialah idealisme. Ahli Tionghoa kakinya tetap di tanah, di atas bukti. Ahli pikir yang mencoba membalikkan kepala Tionghoa terletak di kaki itu seperti Lao Tzu juga tak berapa pengaruhnya. Ahli Tionghoa tetap berdiri di atas realitas. Bukti, baik dalam filsafat, ilmu bintang, ataupun obat-obatan. Kalau ada kekurangan ahli Tionghoa, maka bukan terletak pada penjuru pemandangan yang mesti buntu, yang tak bisa mengadakan ilmu pasti, yakni pada penjuru mistis, melainkan karena ahli Tionghoa tak lebih maju dari pengetahuan tentang bukti. Segala bukti yang diperolehnya tetap terpancar-pancar. Berkali-kali saya saksikan akuratnya penaksiran almanak Tionghoa tentang keadaan dari hujan, panas, dingin, atau topan, dan lain sebagainya. Keadaan musim heran bin ajaib. Malah kadang-kadang lebih akurat dari almanak model barat. Saya tahu bahwa pendeta Katolik pada abad ke-17 banyak mengajarkan ilmu bintang pada Tionghoa. Juga kedatangan Marco Polo pada abad ke-14 banyak memberi kontribusi pada Tiongkok. Tetapi perhitungan almanak Tionghoa kuno itu boleh jadi perhitungan sama sekali berdasarkan observasi, pengamatan. Menurut keterangan terpelajar Tionghoa pada saya, dari dulu kala Hesiu, pendeta Buddhis Tionghoa, mendaftarkan kejadian alam, hujan, panas, dan dingin, dan lain sebagainya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi penaksiran yang akurat sama sekali berdasar atas perbandingan dengan yang sudah-sudah. Sebab dahulu begitu, sekarang tentu begitu juga. Satu logika yang sering mengandung bahaya yang bisa menyesatkan bukanlah akibat kesimpulan hukum dari ilmu iklim yang berhubungan dengan pressure atau tekanan udara, temperatur atau panas dingin. Jadi bukan perhitungan sains, melainkan pengetahuan dari segala bukti yang sudah diperoleh, tetapi disusun dan diumumkan, dijadikan sains dan hukum. Begitu juga pengetahuan ahli Tionghoa tentang zat dan khasiatnya. Zat pada beberapa tumbuhan dan hewan. Saya sendiri mengalami ampuhnya obat Tionghoa terhadap diri saya sendiri waktu yang lalu lebih mujarab dari obat barat. Saya bilang buat diri saya sendiri. Jadi hal yang terkecuali dan penyakit yang terkecuali. Tetapi pengobatan itu berdasarkan bukti saja. Ialah pengetahuan khasiatnya, tumbuhan atau hewan. Pengetahuan yang acap mengagumkan dan memberi kepercayaan saya pada obat Tionghoa yang asli itu tak berhubungan dengan hukum biologi dan kimia yang dipakai oleh kedokteran barat.
Bukannya pula ahli Tionghoa tak mencoba menyusun dan mengumumkan bukti, mengadakan teori. Sedang dokter Tionghoa, sahabat saya, yang dapat pendidikan barat, menerjemahkan isi buku obat-obatan Tionghoa yang lazim dipakai dukun lama. Namanya saya sudah lupa, tetapi ia tak bisa menyelesaikan terjemahan itu karena ia tak bisa menahan tertawanya membaca tiap-tiap teori yang dimajukan oleh buku asli yang masyhur tadi tentang jalannya darah dan lain sebagainya. Pendeknya, teori itu tak lebih dari praduga semata-mata, tak berdasarkan eksperimen dan ujian logika metode barat. Demikianlah dalam ilmu lain-lain. Ahli Tionghoa banyak mempunyai bukti-bukti yang betul. Ingat saja, obat bedil dan pedoman yang berasal dari Tionghoa. Tetapi bukti tadi tinggal bukti cerai-berai, tak disusun dan diperumumkan, tak digeneralisir sampai ke pintu sains. Sebabnya, inilah yang menjadi persoalan bagi saya dan banyak menimbulkan percakapan dengan Tionghoa yang berhak bercakap dalam hal itu. Hal ini saya pikir bukan karena otak Tionghoa kurang cerdas dari otak Barat, melainkan berhubungan dengan keadaan masyarakat dan ekonomi Tionghoa. Begitu juga condongnya pikiran Hindu pada logika mistik berkenan dengan masyarakat dan ekonomi Hindustan. Tetapi saya tentu tak boleh menyimpang lebih jauh dari arah uraian saya. Kepada para ahli baratlah kita mesti gantungkan bintang kehormatan sebagai penyusun segala bukti yang nyata tentang benda yang bergerak di ruang alam yang tidak terbatas ini. Tidaklah benda itu dari bintang sampai ke kuman bergerak kacau balau semau-maunya, melainkan menurut hukum yang pasti yang boleh diukur dan dilaksanakan. Pada bangsa Yunanilah timbulnya semangat menyusun dan menguniversalkan segala bukti yang terpancar kacau balau itu. Sekarang dari barat, semangat sains ini menjalar dengan lambat, namun pasti mempengaruhi pola pikir ke seluruh pelosok bumi kita ini. Semenjak Kopernikus tidaklah lagi jutaan, iya, juta-jutaan bintang dan matahari, yakni salah satu bintang saja beredar mengelilingi bumi kita ini, melainkan sebaliknya. Bumi yang cuma dari penjuru kita manusia saja berarti begitu penting. Bumi kitalah yang mengedari matahari dengan kecepatan 2.560.000 kilometer satu hari pada lingkaran 937 juta kilometer. Mata kita salah. Ini sekalipun salah, disalahkan oleh sains. Kopernikus dengan beberapa alasan yang pasti dan Galileo dengan matematika menyatakan kesalahan mata kita itu. Dengan memakai hukum-hukum Newton, kita boleh gambarkan alam yang teratur. Walaupun banyaknya bumi dan bintang berjuta-juta. Bumi yaitu bintang yang padam. Walaupun ada pula bumi lain dari bumi kita yang beredar pada matahari lain dari kita punya. Walaupun ada pula bintang yang liar, mengembara ialah komet. Walaupun banyak lagi bintang yang belum sampai kelihatan oleh teropong, sekarang kita mengerti bahwa semuanya bintang dan gerakan yang maha cepat takluk pada hukum yang pasti. Tak ada yang ajaib. Yang ajaib itu besok akan diketahui. Pada para ahli ilmu kimia dan ilmu kimia barat pulalah kita mesti memandang kalau mau menemukan hukum yang menetapkan bagaimana zat kodratnya ini berpadu dan berpisah pada biologis dan geologis barat. Pulalah kita mesti mendapatkan keyakinan kalau hendak mengetahui seluk-beluknya evolusi. Ketumbuhan benda yang berkeliling kita ini, dari zat tak bernyawa sampai ke protein, putih telur
dari putih telur sampai kepada 2-3 sel asli bernyawa, dan dari sel asli sampai ke monyet dan manusia. Dalam waktu beratus ribu tahun lamanya, boleh jadi hukum sekalian itu cuma didapat dengan jalan sains, jalan yang sudah dirintis oleh Newton, Einstein, Darwin, Mendel, Dalton, Rutherford, Faraday, Ohm, Pascal, dan Boyle, serta banyak ahli pemikir dalam segala cabangnya ilmu pasti. Pasal 3. Metode, induksi, deduksi, verifikasi. Bagian 1. Induksi. Insinyur Soekarno dibuang kira-kira 10 tahun. Ini adalah satu bukti valid, pasti. Tetapi ini tidaklah hukum. Cuma satu bukti, satu saja. Bukti yang terpancar. Dari satu bukti terpancar, tentu kita tak dapat mengadakan penyusunan dan perumusan. Cuma benar atau tidaknya, bukti semacam itu boleh kita uji. Tetapi, kalau saya bilang, semua insinyur yang memimpin perkumpulan politik mesti diinternir oleh pemerintah Belanda. Kesimpulan di atas bukan lagi satu bukti yang terpancar. Kalau betul ia boleh menjadi satu penyusunan satu hukum. Kalau betul semua insinyur dari insinyur A sampai Z yang memimpin perkumpulan politik dibuang oleh pemerintah Belanda, maka benarlah kesimpulan itu. Tetapi kita tahu tidak beberapa banyaknya insinyur di Indonesia kalau dibanding dengan penduduknya sendiri. Lebih-lebih kalau dibanding negeri sopan, apalagi insinyur yang menyeburkan diri dalam pergerakan politik boleh dibilang dengan jari tangan saja. Maksud contoh kedua ini juga supaya yang memeriksa betul atau tidaknya simpulan, proposition, bukan kalimat sentence Inggrisnya. Ini memeriksa dengan memakai jari yang sudah diketahui banyaknya itu, yaitu cuma 10, makanya cuma sedikit. Sebab sedikitnya bukti itu kita bisa main hitung seperti orang desa, ialah dengan jari saja. Marilah kita periksa. Saya ingat akan I.R. Bars yang memimpin perkumpulan politik. Dia juga diinternir, baca eksternir. Jadi bukti baru ini menyokong bukti pertama. Ialah berhubung dengan I.R. Soekarno. Saya tahu lagi satu insinyur lain yang memimpin perkumpulan politik, yaitu almarhum I.R. Anwari. Tetapi dia walaupun memimpin perkumpulan politik, tidaklah internir. Dengan bukti ini saja, kesimpulan di atas sudah gagal. Kebetulan saya tak kenal 1-2 insinyur Indonesia lain yang memimpin perkumpulan politik. Tetapi dengan bukti yang berhubungan dengan almarhum I.R. Anwari saja, kesimpulan kedua sudah gagal. Karena tidak semua insinyur yang memimpin perkumpulan politik itu dibuang. Kalau lebih banyak bukti yang diketahui dan belum diketahui, maka lebih susahlah memeriksa benar atau tidaknya kesimpulan itu. Dalam hal ini, kita tak bisa main hitung jari lagi. Tetapi selamanya bukti yang kita ketahui adalah takluk pada kesimpulan itu, maka lebih susahlah memeriksa benar atau tidaknya kesimpulan betul buat segala bukti yang ada dalam daerahnya, penyusunannya. Dalam matematika umpamanya, X kuadrat dikurangi X ditambah 41 mesti ODD number, yakni angka yang tak boleh dipisah atas faktornya tunggal. Kalau umpamanya X itu kita anggap 2, maka X kuadrat dikurangi X ditambah 41 sama dengan 43, juga tunggal.
Sekarang kita anggap sembarangan saja, umpamanya 100. Kita dapati X kuadrat dikurangi X ditambah 41 sama dengan 9,941. Bilangan mana saja kita anggap sampai bilangan yang kita ambil terjadi dari 7 angka. X kuadrat dikurangi X ditambah 41 tetap tunggal. Kita sekarang hampir percaya akan formula ini. Dan kita condong mau angkat calon hukum ini jadi hukum baru. Kebetulan ada kawan ahli matematika datang dengan angka 41. Kalau X kita anggap 41, maka X kuadrat dikurangi X ditambah 41 sama dengan 1681. Yakni 41 dikali 41, jadi boleh dipisah atas faktornya ialah 41. Jadi bukannya tunggal. Dengan beginilah gagallah kebenaran bahwa X kuadrat dikurangi X ditambah 41 satu angka yang tunggal. Pada semua contoh yang kita pakai di atas, terpendamnya bagaimana metode membikin satu kesimpulan itu jadi hukum, yakni penyusunan dengan perumuman sekalian bukti terpancar. Tak ada yang diketahui yang tidak takluk pada hukum itu. Kita tidak menghadapi satu bukti saja atau lebih dari satu, tetapi boleh dihitung dengan jari, sehingga kita bisa memeriksa satu persatunya. Tetapi kita menghadapi bukti yang tak terbatas banyaknya kawannya. Semua bukti yang tak terbatas itu mesti masuk, mesti tersusun dalam hukum kita. Jalan induksi mengambil jalan tengah, yakni di antara jalan yang memeriksa cuma satu bukti saja dan jalan yang menghitung lebih dari satu, tetapi boleh dihitung semuanya satu persatu. Induksi mengandaikan bahwa karena beberapa, tidak semuanya di antara bukti yang diperiksa itu benar, maka sekalian bukti lain yang sekawan, sekelas dengan dia benar pula. Buat contoh penegasan, kita kembali pada masyarakat Yunani. Masyarakat yang sebenarnya merintis kebudayaan, kesopanan manusia. Lama sudah terpendam dalam otaknya Archimedes, pemikir Yunani yang sebenarnya yang hidup 250 tahun sebelum Masehi. Persoalan apa sebab badan yang masuk zat yang cair itu jadi enteng, kekurangan berat ketika mandi, maka dijawab persoalan tadi tiba-tiba tercantum di matanya, dan kegiatan yang memasuki jiwanya menyebabkan dia lupa akan adat istiadat negara dan bangsanya. Dengan melupakan pakaiannya, ia keluar dari tempat mandinya dengan bersorak-sorak, Eureka, Eureka, saya dapati, saya dapati. Adalah satu contoh lagi dari kuatnya nafsu ingin tahu dan lezatnya obat haus ingin tahu itu. Archimedes menjalankan eksperimen yang betul. Ialah badannya sendiri yang jadi benda yang dicemplungkan ke dalam air buat mandi. Dengan metode berpikir yang biasa dipakainya sebagai pemikir besar, ia bisa bangunkan satu hukum yang setiap pemuda yang mau jadi manusia berbudaya sopan mesti mempelajari dalam sekolah di seluruh pelosok dunia sekarang. Menurut hukum Archimedes, maka kalau benda yang padat atau solid dibenamkan pada zat cair, maka benda tadi kehilangan berat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Tegasnya, kalau berat Archimedes di luar air umpamanya B gram dan berat air yang dipindahkan oleh badan Archimedes B gram, maka berat Archimedes dalam air tidak lagi B gram, melainkan B dikurangi B gram. Dengan contoh dirinya sendiri sebagai benda dan air sebagai zat cair, maka kesimpulan yang didapatkan Archimedes dalam bak mandi itu belumlah boleh dikatakan hukum. Semua benda dalam alam kalau dicemplungkan ke dalam semua zat cair yang dipindahkan oleh benda itu,
Kalau semua takluk pada kesimpulan tadi, barulah kesimpulan itu akan jadi hukum dan barulah Archimedes tak akan dilupakan oleh kalangan terpelajar sebagai manusia yang betul-betul teruji dalam teori itu. Tidak saja hukum itu membetulkan bukti yang diketahui pada zaman Archimedes, tetapi hukum itu sekarang sudah berkembang, menyusun semua benda dan zat cair yang diketahui zaman sekarang. Sehingga hukum Archimedes adalah satu tiang pengetahuan yang kukuh dalam ilmu pasti. Insinyur membuat kapal laut yang mengambang, atau kapal selam, atau kapal udara, mesti mengakui dan memakai hukum itu. Sebelumnya Archimedes memastikan hukumnya, maka tentulah lebih dahulu ia coba dengan benda lain dari badannya. Ia coba dengan besi, batu, kayu, dan lainnya. Semuanya dibenamkan ke dalam air dan tentu semuanya takluk pada kesimpulan yang diperolehnya. Archimedes tentu belum memasukkan benda tadi ke dalam bensin atau spiritus atau air raksa yang lebih berat daripada kayu. Karena memang zat cair semacam ini belum diketahui pada zaman dia, atau seandainya sudah diketahui, Archimedes belum merasa perlu mencoba. Jadi dia pasti mengambil cuma beberapa bukti, karena tidak semua bukti di ruang alam ini dipakai buat menetapkan hukumnya. Inilah jalan induksi, mengakui kebenaran satu kesimpulan sebagai hukum, walaupun belum semua bukti yang berkenaan diuji. Bagian 2. Deduksi. Kawannya induksi ialah deduksi. Satu sama lain tak boleh terpisah. Induksi yang tetap induksi saja, sangat tak boleh dipercaya. Kalau dilaksanakan dan pelaksanaan ini membenarkan hukum tadi, maka barulah boleh hukum itu diakui kebenarannya. Walaupun sementara, banyak hipotesisnya. Pemikir zaman dulu tinggal hipotesis, prasangka belaka, karena tidak melaksanakan. Hipotesis tentang keadaan kita sesudah mati, umpamanya, adalah persangkaan yang tinggal persangkaan, karena belum ada orang yang sudah mati kembali ke dunia fana ini. Dan pengalaman orang yang berhubungan dengan mati berbahaya sekali kalau tiada mustahil dijalankan, yakni pada masa sekarang. Pada induksi kita berjalan dari bukti nalar ke hukum. Pada metode deduksi sebaliknya, kita berjalan dari hukum ke bukti. Maka barulah kita bisa bilang bahwa hukum itu benar kalau kita sudah terima bahwa semua benda kehilangan berat dalam semua cair. Maka kita ambil satu benda dan satu zat cair buat melakukan eksperimen. Kita ambil sepotong timah, kita timbang beratnya di udara. Kita dapat Bg. Kita masukkan timah tadi ke dalam air. Kita timbang beratnya air yang dipindahkan oleh timah tadi. Kita dapati Bg. Menurut hukum Archimedes, timah Bg tadi mesti kehilangan berat Bg. Jadi ditimbang dalam air. Beratnya menurut Archimedes mestinya Bg dikurangi Bg. Sekarang kita ambil neraca dan timbang timah yang terbenam tadi. Betul, kita dapat buka kurung B dikurangi B tutup kurung. GR dikurangi buka kurung B dikurangi B tutup kurung. GR. Jadi betul cocok dengan hukum Archimedes. Sekarang induksi sudah beralasan deduksi. Kebenaran hukum sudah disokong oleh uji coba. Berulang-ulang kita saksikan kebenaran hukum Archimedes, seorang pemikir Yunani itu. Bagian 3, verifikasi. Pada suatu hari terbentang di muka kita satu persoalan. Bagaimana kalau zat cair itu bukan air tetapi udara? Kalau betul, menurut hukum Archimedes,
benda di udara itu juga mesti kehilangan berat udara yang dipindahkan oleh benda tadi. Jadi menurut bacaan, lain pada hukum Archimedes, benda tadi ditolak ke atas oleh kodrat yang sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda tadi. Jadi kalau begitu, benda pada kosong tak berudara mesti lebih berat dari benda di udara, karena pada tempat kosong benda itu tak menerima tekanan, jadi tak kehilangan berat apa-apa. Ini bukti baru, seperti di luar daerah, bukti yang sudah dikenal di luar pelaksanaan kita yang sudah. Kalau bukti yang baru dikenal ini membenarkan hukum jago tua dari Yunani itu, maka hukum itu akan dapat verifikasi, ialah memastikan baru. Sekarang kita laksanakan hukum Archimedes pada udara. Kita timbang sepotong tembaga dalam kaca yang sudah kita pompa udaranya. Di sini beratnya umpamanya Tg. Kemudian kita timbang tembaga itu juga di udara. Di sini dia mesti alamkan tolak ke atas dari kodrat yang sama beratnya dengan berat udara yang dipindahkan oleh tembaga. Umpamanya TGR. Jadi kalau hukum Archimedes benar, maka di udara berat tembaga tadi mesti Tg dikurangi Tg. Dengan gugup kita ambil neraca buat menimbang gugup, karena kita takut hukumnya jago tua kita akan gagal. Tetapi perkiraan kita tidak salah. Kita betul dapat Tg dikurangi Tg. Dan kita senang dan bangga karena jago tua mendapat kehormatan baru. Bukti baru, tetapi masuk daerah bukti yang lama, juga tidak membatalkan hukum Archimedes. Mendapat verifikasi pemastian baru. Sesudah hukum tadi dilahirkan di Yunani, pemastian baru boleh jadi mengubah formulanya, kalimatnya, hukum itu, tetapi tidak mengubah semangatnya. Verifikasi ini besar artinya dalam sains. Dia bisa membatalkan dirinya sendiri, seperti nasibnya X kuadrat dikurangi X ditambah 41 tadi. Menurut hukum Newton, maka sesuatu bintang menarik bintang lain dengan kodrat yang berbanding naik atau right proportional dengan massa jumlah zat, dan berbanding turun inverse ratio dengan pangkat 2 kuadrat antara dengan memakai hukum ini. Maka si penghitung satu lingkaran jalan ban yang dijalani oleh satu planet bumi mendapatkan hasil yang mungkin dari mestinya. Kesalahan ini menyebabkan dapatnya planet baru yang mengganggu jalannya bintang yang dihitung bannya tadi. Jadi planet baru tadilah yang selamanya ini tidak diketahui, yang menarik planet yang mau dihitung bannya tadi. Sebab itu bannya terganggu. Bukannya terganggu karena salahnya hukum Newton, melainkan karena benarnya hukum Newton. Kesalahan menghitung tadi menyebabkan terdapatnya planet baru yang memastikan sekali lagi benarnya hukum Newton. 1001 hipotesis buat timur atau baca impian. Kalau betul-betul dilaksanakan dan diverifikasi, nasibnya akan sama dengan formula X kuadrat dikurangi X ditambah 41 tadi. Tetapi hukum yang betul berdasarkan bukti yang diperoleh dengan eksperimen yang sesuai dengan metodenya sains bisa mendapatkan pengeluasan daerah atau bukti baru karena verifikasi tadi. Si inventor atau si penemu, si pendapat baru seperti Edison atau ahli teori baru seperti Einstein mendapatkan yang baru itu tentulah tidak semata-mata sebagai hasil otaknya semata-mata, melainkan sebagai hasil dari pelaksanaan deduksi dan pemastian verifikasi dari hukum atau teori yang lama, gurunya atau teman sejawatnya. Semenjak Bacon dari Verulam
maka induksi, deduksi, dan verifikasi ini sudah menjadi metode 3 serangkai dalam sains. Salah satunya tidak boleh dilupakan kalau hendak mengadakan sesuatu pemeriksaan yang beralasan ilmu pasti. Pasal 4. Batasnya sains. Kalau kita meninjau ke arah bagian sains yang sudah kita uraikan ini, maka nyata kita lihat 2 macam metode. Metode yang sudah kita uraikan dengan panjang lebar. Pertama, metode yang dipakai pada matematika, umumnya geometri dan CO. Khususnya ialah sintetik, analitik, dan ad absurdum, buat menguji benar salahnya suatu teori. Metode sintetik, analitik, dan intersection of logic buat menjelaskan dan menguji benar salahnya satu problema persoalan. Kedua metode yang dipakai pada ilmu pasti atau natural science umumnya dan ilmu fisika dan CO terkhususnya ialah pertama induksi, kedua deduksi, ketiga verifikasi. Semua kata tadi yang berasal dari kata Yunani dan Latin yang umum dipakai di dunia sekarang mengandung arti ilmu. Maka sementara kita pakai, buat terjemahan sementara, kita pakai perkataan Indonesia. Pertama, memasang. Kedua, menganalisa, mengungkai. Ketiga, menyesatkan, buat sintetik, analitik, dan ad absurdum. Persilangan garis buat intersection, dari logic buat 1, induksi, 2, deduksi, 3, verifikasi. Sementara belum dapat yang lebih akurat, kita pakai untuk 1, menyusun, 2, melaksanakan, 3, memastikan atau memeriksa kebenarannya. Apakah bahasa barat itu kelak akan diterima mentah atau tercangkok dalam masyarakat bahasa Indonesia, atau akan diganti dengan bahasa Indonesia sendiri? Baiklah, kita serahkan kepada sejarah. Tetapi sebelum artinya yang betul belum jadi umum, dan sebelum pikiran umum belum bisa memeriksa benar salahnya, maka besar sekali bahayanya memakai salinan kata-kata yang mengandung pengertian yang berilmu atau saintifik. Lagi pula, kalau culture barat sopan sendiri masih memakai kata Latin dan Yunani tadi, tidaklah perlu kita malu memakainya, malu ditertawakan karena kemiskinan bahasa. Syahdan, kalau kita bandingkan metode yang dipakai dalam geometri dan CO dengan metode yang dipakai dalam ilmu fisika dan CO, maka nyatalah perkenaannya kedua metode itu, sintetik dalam geometri dan CO, dan induksi dalam ilmu pasti dan CO. Keduanya berarti naik ke hukum yang dibenarkan, ialah naik dari bukti. Walaupun bukti pada geometri dan CO berlainan sifat dengan bukti dalam ilmu kodrat dan CO. Keduanya mau menyusun, memasang segala atau sebagai bukti yang diketahui sampai ke hukum. Walaupun dalam geometri dan CO, bukti itu disusun buat menguji teori, dan dalam ilmu pasti dan CO buat membikin hukum. Metode analitik dalam geometri pun ada berkenaan dengan metode deduksi dalam ilmu pasti dan CO. Keduanya turun dari pengumuman kepada bukti pada geometri dan CO. Turunan itu mengungkai dari teori buat memeriksa salah benarnya satu teori pada ilmu pasti dan CO. Turun itu berarti pelaksanaan buat menguji salah benarnya satu hukum yang sudah diperoleh. Akhirnya, metode ketiga, metode absurdum dalam geometri dan CO, dan metode verifikasi dalam ilmu pasti dan CO tidaklah sama sekali lepas satu sama lainnya. Dengan jalan menyesatkan, kami lihat geometri dan CO membenarkan teorinya sesudah diperkirakan
sesat seperti pada perhitungan yang berdasarkan hukum Newton tadi, dengan mengeksperimenkan, memperalamkan kebetulan dalam bahasa Tagalog Filipina. Alam itu artinya tahu. Dengan memperalamkan semua perkiraan hipotesis dengan ukur-mengukur, timbang-menimbang. Buktinya sebelum dianggap benar hipotesis tadi, maka dengan metode kita sebutkan di atas, sains maju dengan pesat sekali dalam 100 tahun di belakang ini dari 500.000 tahun sebelum itu. Tetapi ada batasnya sains. Batasnya menyebabkan dia tidak akan belum bisa berkembang semestinya. Batas limitnya itu, pertama, terdapat pada dirinya sendiri. Kedua, di luar dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri, yaitu kekurangan perkakas instrumen yang dapat dengan seksama membesarkan yang kecil dan mendekatkan yang jauh. Dan kekurangan memakai metode akurat ialah dialektika. Kekurangan pertama di luar dirinya sendiri terdapat pada aturan masyarakat kita sekarang pada politik, ekonomi, dan sosial. Kekurangan pertama ada seluk-beluknya dan tergantung pada kekurangan pada batas yang diadakan oleh yang kedua. Kekurangan instrumen atau batas memakai dialektika itu akan hilang kalau masyarakat membenarkan dengan segera instrumen yang kurang akan sempurna dan metode berpikir yang lebih akurat akan tercapai. Politik dan ekonomi, masyarakat tak membenarkan melambungnya seperti kebiasaannya, kesanggupannya terlampau panjang dan tidak pada tempatnya kalau sepenuhnya diuraikan di sini. Bagaimana masyarakat bermodal menghambat majunya sains, walaupun mesti diakui bahwa masyarakat bermodal lebih memajukan sains dari masyarakat feodalisme manapun juga di bumi ini. Tetapi dengan pendek bisa dan mesti diterangkan batas yang diadakan oleh masyarakat itu. Di mana-mana kapitalisme itu berpolitik demokratis atau autokratis, condong kepada monopoli. Di mana-mana monopoli condong pada ekonomi berdasarkan restriction atau regulasi atau pembatasan, yaitu membatasi penghasilan. Dengan membatasi penghasilan, mengurangi hasil dari kekuatan pabrik dan mesinnya, dan monopoli punya sendiri hasil itu, maka si monopolis bisa menaikkan harga yang menetapkan untung. Dan politik, monopoli, dan restriksi itu, maka mesti dibatasi pula invention, yaitu pendapatan teknik baru dari sains. Berapa pulau? Ya, berapa ratus investasi baru yang dibeli oleh monopoli besar buat dipendam atau dirusakkan di Amerika. Monopoli tadi takut kalau konkurensinya memakai investasi buat memurahkan harga zat. Dengan begitu menjatuhkan untung dan perusahaannya. Kaum pekerja akan terlempar dari pabrik kalau mesin baru yang lebih efisien berhasil dipakai. Monopoli dan restriksi pembatasan inilah yang maha kuasa. Politik dagang dan ekonomi yang beralasan free trade, perdagangan mereka membuat banyak dan menjual obral dan murah, kandas oleh politik monopoli dan restriksi, yakni bikin sedikit buat dijual mahal. Akibat politik restriction dan monopoli terutama membatasi banyaknya buruh terpakai, jadi mengadakan pengangguran yang hebat dan tetap. Tetapi kita di sini tidak diberkenaan dengan akibat ini. Yang berkenaan ialah akibat bahwa monopoli dengan politik restrictionnya membatasi majunya teknik dan membatasi maju suaminya teknik ialah sains.
Begitulah kita sampai pada titik bermula dalam penguraian ini. Masyarakat membatasi majunya teknik dan sains. Selama matematika masih menjalani titik, garis, dan sudut, atau badan seperti kubus, silinder, dan lain sebagainya, yang semua masih bisa digambarkan di kertas. Selama itu metode berpikir yang dipakai oleh matematika, metode yang tepat berkenaan dengan logika, metode itu cukup memadai. Tetapi kalau matematika melambung lebih tinggi, maka ia berjumpa dengan time factor sebagai dimension, pengukuran keempat dari Minkowski. Di sini metode berpikir yang kita kenal dipakai pada matematika. Tak memadai lagi pada teori relativitas perkara, waktu ini penting sekali. Dan seperti kita uraikan lebih dahulu, maka teori relativitas itu banyak sekali berkenaan dengan dialektika. Selama ilmu fisika dan CO masih melayani benda dan kodrat yang bisa ditimbang dan diukur, selama itu metode berpikir yang kita sebutkan dahulu sama sekali memadai. Tetapi kalau ia melambung pada lagi filsafat, maka metode yang dipakai dalam ilmu pasti dan CO tadi tak memadai lagi. Di sini ahli alam, Peirce, sebagai ahli filsafat, menjumpai time factor. Ialah perkara sejarah. Sebagai ahli filsafat, mesti berjumpa dan menjawab persoalan mana yang pertama, benda atau kodrat. Ia tidak bisa lagi memisahkan persoalan benda dan kodrat yang dia alami dalam laboratorium tadi dengan persoalan jasmani dan rohani, lahir dan batin, hidup dan mati. Dia tak bisa lagi memisahkan persoalan ilmu pasti tadi dari masyarakatnya. Di sini sebagai ahli filsafat, dia mesti pilih logika atau dialektika. Apabila dia dipisahkan benda dari kodrat, jadi kodrat yang utama dan benda kedua. Maka seperti David Hume, dia mesti batalkan adanya benda, adanya dirinya sendiri. Atau dia mesti akui seluk-beluknya, kena mengenanya, tak bisa berpisahnya. Benda dan kodrat jasmani dan rohani, dalam hal ini dia mesti akui dialektika. Dalam ilmu pasti yang berhubungan dengan hidup dan asal-usulnya tumbuhan, hewan, dan manusia, tegasnya dalam biologi, maka time factor itu tentulah zat yang penting sekali. Di sini, time factor ialah sejarah zat yang hidup dan mati dengan nyata, tidak bisa disingkirkan. Pada biologilah nyata pertentangan metode berpikir dari ahlinya. Kita ambil saja sistem tata Lexeus, tata yang dipelajari di sekolah. Tak perlulah pula di sini kita terangkan tata biologi itu seluruhnya. Yang perlu diterangkan ialah bagaimana Lexeus dan CO mendekati persoalan biologi. Dianggapnya jenis spesies yang ada di bumi ini, baik tumbuhan ataupun hewan, dibikin dalam sekejap mata saja, seperti diajarkan oleh agamanya. Bagaimana menerbitkan tumbuhan dan hewan itu tak berapa bedanya dengan hipotesisnya filsafat Egypt yang sudah kita kenal. Karena kita hanya hendak menggambarkan bagaimana creation atau kreasi, pembikinan tumbuhan dan hewan terjadi, dan kita hendak menyingkiri semua rasa kefanatikan kaum yang bersangkutan. Maka sekali lagi kita ambil lampu ajaibnya Aladin dan memanggil dewa roh dan minta dengan hormat supaya dia berfirman dari puncak gunung Himalaya di muka radio. Demikianlah firmannya, sabdanya, maka timbullah ikan cumi, sepat, gabus, gurami, bukan ikan paus. Sebetulnya
semua suku, pecahan jenis mesti disabdakan pula masing-masingnya. Seperti ikan gabus, iju, cucut, dan sebagainya. Sebab menurut Lenkeus cuma individunya, badan dirinya saja yang sama asalnya. Tetapi cukuplah kalau disabdakan jenisnya binatang saja. Sabdanya, maka timbullah amfibien, kodok yang hidup di air dan di darat. Sabdanya, maka timbullah reptil, binatang menjalar, ular, biawak, cecak, buaya, dan sebagainya. Sabdanya, maka timbullah burung, enggang, belatuk, sampai burung unta. Sabdanya, maka timbullah binatang yang menyusukan anaknya seperti tikus, kucing, monyet, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa sistem peraturan Lenkeus tidak sama semacam ini. Tetapi yang mau kita gambarkan ialah sifatnya sistem Lenkeus, dan terutama bagaimana adanya timbulnya hewan sekarang menurut Lenkeus. Seperti tumbuhan, maka menurut Lenkeus hewan itu terbikin pada satu saat, satu jenis terpisah dan lain. Tiap-tiap jenis itu tetap begitu, tak akan bertukar sekalipun dalam 1000 tahun, karena masing-masing kehendak Dewa Roh. Kalau mau memeriksa hewan dan tumbuhan itu, maka mesti diperiksa satu-satu jenis yang tak berkenaan satu sama lainnya. Tegasnya, ikan tak berkenaan dengan kodok, kodok tak berkenaan dengan biawak, biawak terpisah dari burung, dan burung sama sekali tak ada berkenaan dengan tikus dan lain sebagainya. Semua jenis tadi terbikin atau created satu persatu. Begitu antara segala suku ikan seperti gabus, cumi-cumi, dan lain-lain. Satu sama lainnya tak berkenaan. Satu-satunya ialah pembikin rohani pada waktu berlainan. Jadi, menurut Lenkeus, satu sama lainnya terpisah, seperti Hume menganggap jasmani dan rohani ialah terpisah. Semua jenis tadi masing-masing dibikin pada satu ketika. Seperti Dewa Roh membikin bintang dan langit. Jadi dari kosong, di sini juga rohani yang bermula jadi seperti pemandangan Hume juga. Sekarang datang Darwin dan CO. Darwin menganggap jenis itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Begitu juga suku jenis. Ikan umpamanya tidak sama sekali terpisah dari kodok. Burung dengan binatang menjalar. Persamaan gerundung anak kodok dengan ikan. Bandingkanlah tengkorak ular dengan burung, monyet dengan manusia. Satu jenis kena mengena, dan bajak persamaan dengan lain jenis. Semua jenis tadi bukanlah hasilnya creation, bikinan pada satu saat, melainkan hasil evolution beratus, ribuan, dan jutaan tahun. Jadi satu jenis terpisah dari yang lain menurut Lenkeus dibatalkan oleh Darwin. Karena menurut Darwin ada hubungan satu jenis dengan yang lain, seperti benda dan kodrat juga dibikin pada satu saat, kata Lenkeus. Hasil evolusi menurut hukum biologi sendiri beratus, 1000 tahun, kata Darwin. Bukan di negara Inggris dalam buku saya Darwin mempelajari tumbuhan dan binatang, tetapi ia bikin observasi dan eksperimen tentang tumbuhan dan binatang dari hampir seluruh pelosok dunia bertahun-tahun. Bukan satu contoh yang dimaksudkan buat menyokong satu persatu teori atau hipotesisnya,
melainkan bermacam-macam pengikut Darwin melakukan. Kalau tidak puluhan ribu, tentu sudah ratusan eksperimen. Mendel yang bekerja lepas dari Darwin menjatuhkan dengan angka apa yang digambarkan oleh Darwin dengan teori, yaitu tentang hukum yang menentukan sifat yang akan diperoleh turunan. Kalau sifat ibu bapak hewan sudah diketahui dengan pendek menurut Darwin, segala jenis di bumi tidak terbikin, melainkan maju menurut hukum evolusi. Hukum pertumbuhan beribu dan berjuta tahun, hukum itu menguasai tumbuhan dan hewan. Seperti hukum Newton menguasai jalannya bintang dan bumi. Dari protein dan protoplasma sampai ke beberapa sel, satu evolution tadi terjadi menurut hukum kimia. Dari sel bertuna sampai ke tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. 1. Struggle existence, pertarungan buat hidup. 2. Adaptability, kodrat menyesuaikan diri. Dan 3. Natural menurut selection, pilihan alam. 1. Pertarungan buat hidup dapat dilihat dengan mata sendiri, bahwa dalam alam ini semua makhluk memerlukan makanan dan seks atau laki bini. Tak ada makanan, maka matilah makhluk manapun. Dan tak ada seks, maka punahlah jenis makhluk itu. Kurang diketahui, tetapi tak kurang benarnya bahwa seks itulah salah satu dari motif wujud pertarungan yang hebat. Bangunan kesusastraan seperti Ilyas dalam bahasa Yunani, Ramayana di Hindustan, Cindur Mata di Minangkabau. Selainnya, pada politik juga bertiang pada panggilan seks. Panggilan seks itulah yang menjadi kodrat yang penting sekali dalam penghidupan hewan. Dalam persoalan mencari makanan dan persoalan laki bini, maka semua makhluk mengadakan pertarungan, dan pertarungan itu adalah A dengan alam sendiri, B pertarungan sesamanya atau dengan jenis yang lain, yang musuhnya dimakan musuh dan tidak dapat turunan dan sebagainya. Dalam ilmu bumi kita pelajari bahwa bumi kita ini sudah menjalani beberapa perubahan dan masih selalu dalam perubahan. Kita pelajari bahwa Eropa sekarang selama dahulunya diselimuti salju saja. Gurun pasir di Mongolia sekarang bernama Gobi. Boleh jadi dahulunya tanah subur yang didiami manusia. Indonesia dahulunya berlainan sekali dengan sekarang. Sumatera, Malaka, Borneo, Jawa, dan Filipina, dan bertaut satu dengan lainnya, dan bertaut dengan Indo, Cina, dan Australia. Pendeknya, keadaan bagian bumi yang sejuk boleh menjadi panas dan sebaliknya, subur menjadi gurun, daratan diliputi air dan sebaliknya, danau atau laut menjadi kering. Tumbuhan dan binatang yang hidup di atas dan di bawahnya bertarung dengan pertukaran alam yang kadang-kadang berupa perubahan besar, revolusi. Selain dari itu, hewan bertarung dengan keluarganya sendiri dan dengan musuhnya. Binatang dan tumbuhan yang biasa hidup pada tempat dingin sekarang berjumpa dengan hawa panas. Yang biasa hidup di hutan rimba berjumpa dengan pada pasir. Yang hidup di daratan berjumpakan air tawar atau air laut. Selain dari itu, hewan bertarung dengan sesamanya. Jado dengan jago, berebut makanan dan bini. Singa laut tak putusnya berkelahi dengan singa yang lain buat mempertahankan bininya. Tikus dengan kucing
burung merpati dengan elang, ikan tenggiri dengan ikan hiu, di udara, di daratan, dan di lautan terjadi setiap jam. Tiap menit pertarungan mati-matian antara hewan sama sejenis karena makanan dan seks, dan di antara satu hewan dengan hewan musuhnya. Pembantahan Darwin memajukan tolong-bertolong di antara hewan dan manusia. Tetapi sifat tolong-menolong di antara hewan dan manusia. Tetapi perkara ini juga amat dipentingkan oleh Darwin. Tetapi sifat tolong-menolong itu berlaku dalam daerah pertarungan yang maha hebat. 2. Adaptability, kodrat menyesuaikan diri. Dalam menghadapi pertarungan perubahan alam, matilah tumbuhan atau hewan yang tidak mempunyai anggota sesuai dengan perubahan tadi. Tumbuhan yang perlu hawa panas dan banyak air sudah tentu tak bisa menyesuaikan diri dengan hawa dan tanah, dingin atau kering. Binatang yang tak berbulu tebal sudah tentu mati, punah. Semuanya kalau hawa bertukar sejuk dan tanah diselimuti salju. Bintang yang perlu banyak air dan lumpur tak akan bisa hidup pada tempat yang sudah bertukar jadi gurun pasir. Binatang yang perlu tanah kering tentulah akan punah. Kalau tanah bertukar jadi payau atau danau, binatang yang tak punya anggota luar biasa sebentar akan habis diterkam binatang musuhnya. Ada macam hewan yang luar biasa cepat larinya, yang lain luar biasa penciumannya, yang lain lagi luar biasa pendengarannya, atau banyak sekali anaknya, sehingga tak apalah kalau 1-2 mati. Dengan anggota begitu, ia bisa menyesuaikan dirinya dengan kelilingnya dalam persoalan mencari makanan dan persoalan seks. 3. Natural selection, pilihan alam. Alam yang panas bertukar sejuk memilih tumbuhan dan hewan yang bisa mencocokkan diri dengan keadaan yang baru itu. Tumbuhan yang berdaun seperti ranting, seperti pohon cemara, bisa tahan sejuk. Binatang seperti red deer bisa hidup dengan rumput dan 2-3 potong saja, dan bulunya yang tebal bisa menahan kedinginan. Tumbuhan yang berurat kuat dan dalam berdaun mengandung air bisa tumbuh pada gurun pasir. Alam memilih binatang yang berwarna sama dengan warnanya guna memelihara dirinya dari musuhnya. Burung gagak pada salju atau di padang pasir sudah tentu mudah kelihatan oleh musuhnya. Bangsa burung yang berjari dipertautkan oleh kulit seperti itik, bebek, sudah tentu terpilih oleh alam buat tinggal pada daratan yang berganti payau atau danau. Rusa terpilih di antara jenis lain-lainnya, sebab ia bisa mendengar kedatangan musuhnya dan melarikan diri dari musuhnya dengan cepat. Kita misalkan saja dikeliling kita di Indonesia, ini besok daratan bertukar menjadi danau atau payau. Marilah kita amati segala hewan yang ada di bagian bumi kita ini. Sudahlah tentu kambing, kerbau, dan lembu kita tidak beberapa lama akan tahan hidupnya. Tetapi binatang seperti berangan dan kodok tentu akan dapat menahan sengsara. Pertukaran ini lebih lama. Berapa lamanya adalah bergantung pada banyak hal lain-lainnya yang berhubungan dengan susunan badan atau struktur hewan itu sendiri dan perubahan alam di luar susunan badan itu. Sebaliknya, jika air danau atau payau dikelilingi kita di Indonesia, ini bertukar jadi daratan, sudah tentulah
keluarga ikan emas tak akan berapa lama bisa menunggu ajalnya. Sedangkan belut atau ikan gabus tidak akan mati begitu saja. Rupanya sejenis dengan ikan gabus kita di Amoy, Tiongkok bernama Nomon. Kabarnya ditangkap di luar air, di daratan di mana ia mencari makannya. Pun saya dengar kabar ikan gabus kita sering dijumpai di luar air di waktu malam hari. Sekali lagi, dalam pertukaran alam hewan yang mempunyai anggota yang cocok dengan keadaan baru, tentulah lebih mempunyai pengharapan buat mempersesuaikan dirinya dengan pertukaran alam itu. Apakah alam akan memilih sesuatu hewan itu? Sama sekali bergantung pada bermacam-macam sifat yang perlu dalam susunan badan atau struktur hewan itu sendiri, dan berbagai-bagai keadaan di luar hewan tadi, hawa, makanan, musuh, dan lain sebagainya. Tetapi nyatalah sudah anggota yang tahan uji dalam pertarungan dengan alam dan musuh itu akan diturunkan pada anak cucunya, disebabkan pilihan seks, bahwa bini itu di kalangan hewan memilih laki. Perhatikan sajalah jenis burung di keliling kita. Berapa lamanya ayam Belanda Turki mesti menari di muka kekasihnya, dan setelah payah Turki mesti menari di muka kekasihnya, dan setelah payah barangkali ia mesti melihat kekasihnya berjalan bersama saingannya yang lebih bagus tari atau warna bulunya. Berapa pesat sang anjing mesti berkelahi, yang setelah tewas atau luka setengah mati, ia melihat jodohnya bergandengan dengan lawannya yang menang. Di antara jago tua singa laut yang tetap memegang kejagoannya, dan begitu tetapi pula memegang keharumannya. Ada yang badannya penuh dengan bekas luka, seperti juara ulung di antara para hulu barang yang sudah menang dalam beberapa peperangan. Perhatikan bagaimana putri Tekukur mendengarkan nyanyi pertarungan yang merdu di antara beberapa calon suami. Sama juga dengan putri kita di belakang daerah melayani sahabat kekasihnya dalam satu pertandingan. Amatilah dengan tukang nyanyi yang mana si putri itu terbang buat hidup sampai mati. Demikianlah dalam pertarungan seks tadi terpilih laki yang kuat, pandai menyanyi atau menari, dan baik warna bulunya buat diteruskan pada cucunya. Menurut hukumnya Mendel, begitulah pula anggota yang cocok dengan kehidupan bertarung dengan alam atas musuh yang sejenis di luar jenis akan terus-menerus pada anak dan cucu. Dengan perubahan sedikit demi sedikit, sepasang burung dilepaskan pada satu pulau sesudah beberapa lama menimbulkan bermacam-macam suku dari jenis ini. Perubahan alam menyebabkan perubahan struktur dan fungsi susunan dan bekerjanya badan sesuatu hewan, dari cacing sampai ke manusia. Perubahan usus, hati, jantung, rabu, otak, gigi, tengkorak, dan tulang belulang terjadi teliti sekali dan perlahan sekali. Biasanya alam berjalan perlahan-lahan. Perubahan itu sedikit sekali, tetapi kadang-kadang juga mengadakan perubahan besar. Sport perlompatan. Kalau kita mengamati segala perubahan dari semua anggota tadi, dari cacing sampai ke manusia, maka kita mesti yakin bahwa semuanya itu tidak satu kebetulan, satu bikinan pada satu saat, seperti menurut logika mistik atau logika Leinkeus, melainkan kemajuan atau evolution yang berlaku menurut hukum, seperti peredaran bintang
dan bumi dikuasai suatu hukum yang didapat oleh Newton. Perpaduan zat menurut hukum yang ditetapkan oleh Dalton. Begitulah evolution, tumbuhan dan hewan berjalan. Sebab pilihan alam tadi pada pertarungan makhluk buat hidup. Dengan membatalkan logika mistik, membatalkan terpisahnya satu jenis dengan jenis lain, dan mengemukakan seluk-beluk mengenanya satu jenis dengan jenis dalam waktu beribu juta tahun pada suatu lapang pertarungan yang pesat, jadinya dengan mengemukakan perubahan kecil-kecilnya akhirnya menjadikan perubahan jenis quantity into quality. Sebetulnya Darwin memakai perkakas berpikir dialektika. Bagaimana akibatnya? Dongeng atau sejarah, tetapi pasti pada salah satu tempat saya baca bahwa Darwin memasuki gereja pada hari Minggu. Sebagai Kristen, ia terus menjalankan agamanya. Dia tidak atau belum sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa akibat teorinya berlainan dengan logika mistik. Tetapi Tuan Pendeta berpendapat lain. Segala kutuk yang ada dalam kitab Injil dikumpulkan jadi satu dan ditiupkan seperti topan ke penjuru tempat Darwin duduk, di sudut bilik gereja, sehingga semua mata dipusatkan oleh topan kutuk tadi ke penjuru Darwin. Sehingga Darwin, orang murtad ini, terpaksa berdiri dan mengambil topinya. Sudah tentu satu gereja bukannya tempat berdebat. Lagi pula boleh jadi Darwin berpikir lebih mudah buat seekor kerbau memasuki lubang jarum daripada buat satu misteri mengartikan Darwinisme. Pendeknya, Darwin diam saja dan akhirnya pulang. 3 jenis bisa kita pisahkan di antara para saintis dan ahli filsafat Bourdieu. Kalau mereka mesti menentukan sikapnya dalam sains atau filsafat. Jikalau berhadapan dengan dialektika, pertama, sudah barang tentu dia memusuhi dialektika yang beralasan materialisme. Dalam hal ini dia boleh jadi sekali pegang dan bisa mempertahankan pangkatnya dalam masyarakat. Kedua, sudah barang tentu dia menyetujui dialektika beralasan materialisme. Dalam hal ini dia mesti kehilangan pangkatnya. Ketiga, dia bermain putar belit, tolak angsur, kong kali kong dengan dialektika dan materialisme. Dalam hal ini besar pengharapan buat memelihara kambing dan daun sirih, kecuali pada waktu yang tiada membiarkan kompromis, dia bisa selamat dan memegang terus pangkatnya. Begitu susah menyingkiri akibatnya dialektika yang materialistis dalam ilmu alam, apalagi susahnya dalam ilmu masyarakat.